Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rica Retnoyuri SPD, peserta pelatihan dasar Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, Angkatan 1 Golongan 3 Kelompok 4, Fasilitator Mada Yeli dan Has STMSI. Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dan interval politik, dan bebas dari KKN. Kedudukan dan peran ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN ada PNS dan P3K. Peran dan fungsinya melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Hak ASN, PNS, gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. P3K, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat yang berwenang, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, menyimpan rahasia dan jabatan negara, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit. Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks ini, aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan atau kompetensi dan kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara. 2. Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karir. 5.
pola karir. 6. Promosi, mutasi, penilaian kerja. 7. Pengkajian dan tunjangan. 8. Penghargaan. 9. Disiplin. 10. Pemberhentian. 11. Jaminan pensiun dan hari tua. 12. Perlindungan. Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital, literasi digital, berperan untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilan tidak sebatas mengoperasikan gawai. Topik yang perlu didalami agenda literasi digital. Saat ini, siapa sih yang tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital, dari yang muda hingga yang tua, dari pelosok hingga kota. Semuanya memiliki akses yang tak terhingga, yang dapat digunakan di mana saja. Perkembangan dunia digital merupakan perwujudan literasi digital, yakni penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakses dan mengkaryakan, mendistribusikan informasi. Apa itu literasi digital? Pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menentukan informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. 4 pilar literasi digital. Digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital kultur, kemampuan membaca, menguraikan kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, membiasakan dan memeriksa, serta membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi. Digital etik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan tata kelola digital netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran lingkungan, data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan 4 pilar literasi digital dalam kehidupan. Digital skill, menggunakan video Zoom dalam berkolaborasi dengan rekan kerja. Digital kultur, mengirimkan pesan kepada rekan kerja atau atasan dengan sopan, seperti mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian menjelaskan keperluan kita dan mengucapkan terima kasih. Digital etik, tidak memberikan informasi yang belum pasti sebelum dipastikan kebenarannya. Digital safety, jangan pernah membagikan informasi yang bersifat rahasia kepada orang lain. Mengenali ancaman dunia digital. Scam merupakan permainan atau tindakan untuk menipu kepercayaan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Phishing, penipuan yang melibatkan penjahat mengirim pesan yang menyamar sebagai organisasi yang sah. Spam, jenis komunikasi digital dikirim secara massal, secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki penerimanya melalui pesan teks, panggilan telepon, atau media sosial dan email. Hacking, peretasan tidak selalu merupakan tindakan jahat, tetapi paling sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal dan pencurian data oleh penjahat dunia maya. Cara bijak menggunakan literasi digital. Pengguna media digital termasuk ASN harus paham dengan keamanan digital dari segi kognitif dan behavioral, yaitu sikap untuk selalu memastikan kegiatan digital yang dilakukan dengan benar. Pengguna digital mampu mengamankan perangkat dan data pribadi dengan mengaktifkan paspor beserta pengamanan ganda, serta memahami bahwa setiap konten yang diunggah, komentar yang dilontarkan, berita yang dibagikan akan menjadi jejak digital.